Bayangkan rumah Anda bukan sekadar bangunan, tapi wadah bagi rezeki tersebut. Jika wadahnya penuh lubang atau tertimbun sampah, maka rezeki yang datang akan sulit menetap. Berikut adalah langkah-langkah spesifik untuk detoks rumah agar aliran energi kemakmuran lebih mengalir. 1. Area pintu utama, wajah rezeki Anda. Pintu depan adalah gerbang pertama. Jika area ini berantakan, peluang seringkali enggan mampir. Aksi spesifik. Singkirkan tumpukan sepatu yang berbau atau berantakan. Gunakan rak tertutup. Sentuhan aliran. Pastikan pintu tidak berderit saat dibuka. Beri pelumas pada engselnya. Pintu yang sulit dibuka melambangkan peluang yang terhambat. Simbolisme. Letakkan keset bersih dan pastikan nomor rumah terlihat jelas agar rezeki tidak salah alamat. 2. Area dapur pusat logistik keluarga. Dalam banyak tradisi, dapur adalah simbol perut dan tabungan. Aksi spesifik, periksa kulkas dan lemari makanan. Buang semua makanan kadaluarsa atau sayuran yang sudah busuk. Menyimpan benda busuk sama dengan menyimpan energi kegagalan. Kebersihan kompor. Pastikan semua tungku berfungsi. Jangan biarkan tungku tersumbat, karena kompor yang bekerja maksimal melambangkan semangat kerja yang produktif. Piring retak. Jangan sekali-kali makan dari piring yang retak atau minum dari gelas yang sumbing. Ini adalah simbol kemiskinan dan rendahnya penghargaan diri. 3. Kamar mandi. Titik kebocoran energi. Kamar mandi berkaitan dengan elemen air, yang dalam banyak budaya melambangkan uang. Aksi spesifik. Perbaiki kran yang bocor. Tetesan air yang terus-menerus melambangkan uang yang terbuang sia-sia, untuk hal-hal tak terduga. Boros. Kebersihan saluran. Pastikan air mengalir lancar dan tidak menggenang. Saluran tersumbat sama dengan ide atau rezeki yang mampet. Penerangan. Jangan biarkan kamar mandi gelap dan lembab. Pasang lampu yang terang agar energinya tetap hidup. 4. Ruang kerja atau meja belajar, magnet peluang. Disinilah tempat Anda menjemput rezeki melalui pikiran dan aksi. Aksi spesifik. Singkirkan tumpukan kertas, struk pajak lama, atau tagihan yang sudah lunas dari pandangan mata. Simpan di dalam folder tertutup. Melihat tagihan terus-menerus akan membangun psikologi kekurangan. Elemen hidup. Letakkan tanaman kecil seperti money plant atau laki bambu untuk menyegarkan udara dan memberikan kesan pertumbuhan secara visual. 5. Pembersihan residu emosional. Terkadang yang menghambat bukan hanya debu, tapi memori negatif. Aksi spesifik. Donasikan barang-barang peninggalan mantan atau barang yang menyimpan memori kegagalan, kesedihan. Menyimpan benda tersebut membuat Anda terus menoleh ke belakang, bukan menjemput masa depan. Garam krosok. Sekali-kali, pel lantai dengan sedikit campuran garam krosok. Secara psikologis dan tradisi, ini dipercaya bisa menetralkan sisa-sisa energi negatif setelah ada konflik atau suasana berat di rumah. Kesimpulan sederhana, rezeki menyukai kejernihan, clarity dan ruang kosong. Space. Dengan membuang yang lama, Anda memberikan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda sudah siap menerima sesuatu yang baru. Mengepel lantai dengan garam krosok, garam kasar seki laut adalah praktik yang menjembatani aspek tradisi, psikologi lingkungan, hingga higienitas. Secara filosofis, garam dianggap sebagai penetral alami yang paling kuat. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai manfaatnya dari berbagai sudut pandang. 1. Menetralisir energi residu. Aspek metafisika. Setiap ruangan menyimpan jejak dari aktivitas penghuninya. Pernahkah Anda masuk ke rumah yang baru saja ada pertengkaran besar, dan merasa suasananya berat atau sesak? Magnet negativitas. Garam dipercaya memiliki struktur kristal yang mampu menyerap energi negatif. Dalam tradisi Jawa disebut membuang sengkolo. Pembersihan emosional. Mengepel dengan garam membantu memutus rantai energi lelah, stres, atau aura sedih yang menempel pada lantai. Titik di mana kita berpijak. Ini menciptakan efek langit cerah secara mental bagi penghuninya. 2. Manfaat antimikroba dan antiseptik alami. Dari sisi sains sederhana, garam adalah pengawet dan disinfektan alami. Membasmi bakteri. Larutan garam pekat memiliki sifat osmotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu pada permukaan lantai. Mengusir hama kecil, semut kecoak, dan kutu lantai cenderung tidak menyukai residu mineral dari garam. Ini membuat rumah terasa lebih bersih dari gangguan hama yang seringkali dianggap sebagai pengalih fokus atau pembawa sial. 3. Efek psikologis, rasa settle, dan grounding. Lantai adalah fondasi tempat kita berdiri. Secara psikologis, proses membersihkan lantai dengan elemen bumi, garam laut, memberikan efek grounding. Koneksi dengan alam.
Menggunakan bahan alami memberikan rasa tenang dibandingkan menggunakan bahan kimia yang menyengat. Kesadaran penuh, mindfulness. Ritual ini seringkali dilakukan dengan niat khusus untuk membersihkan diri. Niat ini merangsang otak untuk merasa lebih optimis dan siap menjemput peluang baru, rezeki. 4. Estetika dan tekstur lantai. Garam krosok, jika dilarutkan dengan benar, dapat membantu mengangkat noda lemak yang membandel karena sifat abrasif halusnya sebelum larut sepenuhnya. Kilau alami. Pada jenis lantai tertentu, air garam dapat membantu memberikan kesan bersih yang lebih kesat dan tidak licin, yang memberikan rasa aman secara fisik saat berjalan. Cara praktis melakukannya. 1. Gunakan garam murni. Gunakan garam krosok, garam kasar yang belum beriodium skresmasi alami, karena kandungan mineralnya lebih murni dari laut. 2. Niat yang spesifik. Sembari mengepel, visualisasikan bahwa Anda sedang membuang beban pikiran dan membuka jalan bagi rezeki untuk masuk. 3. Arah mengepel. Banyak yang menyarankan mengepel dari bagian paling dalam rumah menuju ke arah pintu keluar. Ini melambangkan proses membuang hal-hal yang tidak diperlukan keluar rumah. 4. Bilas dengan air bersih. Jika Anda khawatir akan residu putih, terutama pada lantai granit gelap, bilas sekali lagi dengan air biasa setelah mengepel dengan air garam. Catatan kecil. Jangan gunakan larutan garam pada lantai berbahan marmer asli atau kayu tertentu tanpa tes di sudut kecil terlebih dahulu, karena sifat korosif garam bisa merusak lapisan pelindungnya jika terlalu pekat. Ini adalah panduan ritual pembersihan Jumat yang dirancang khusus untuk menyegarkan energi rumah, membuang hambatan mental, dan mengundang aliran rezeki yang lebih lancar. Jumat sering dipilih karena dianggap sebagai hari yang penuh keberkahan dan transisi menuju akhir pekan untuk beristirahat. Panduan ritual pembersihan Jumat. 1. Persiapan. Niat dan penjernihan udara. Pukul 8 sampai pukul 9. Buka semua akses. Buka jendela dan pintu lebar-lebar. Biarkan sinar matahari masuk dan udara lama statis keluar. Aromaterapi. Gunakan pengharum alami. Jika Anda suka, bakar essential oil aroma lemon untuk pembersihan atau kayu manis cengkeh yang sering dikaitkan dengan frekuensi kemakmuran. 2. Ritual inti, mengepel garam krosok. Campuran. Siapkan 1 ember air hangat, campurkan 2-3 genggam garam krosok. Aduk hingga larut. Teknik buang keluar, mulailah mengepel dari area paling belakang rumah. Misal, area jemuran atau kamar paling belakang. Gerakan. Pel menuju arah pintu utama. Secara mental, bayangkan Anda sedang mendorong keluar semua rasa malas, pertengkaran kecil di rumah, dan nasib kurang beruntung ke arah pintu keluar. Pintu utama. Berikan perhatian ekstra pada ambang pintu utama. Bersihkan debu-debu yang menempel di sudut bawah pintu. 3. Detoks barang mati, prinsip spesifik. Pilih satu area setiap hari Jumat untuk dibersihkan secara mendalam. Misal, Jumat ini khusus lemari baju, Jumat depan khusus meja kerja. Prinsip 1 tahun, jika ada barang yang tidak disentuh atau dipakai selama 1 tahun terakhir, itu adalah penghambat. Berikan kepada yang membutuhkan atau buang jika rusak. Memberi sedekah barang adalah cara tercepat membuka keran rezeki. 4. Penataan ulang simbol keuangan. Area kompor. Pastikan kompor bersih mengkilap setelah digunakan. Jangan biarkan ada bekas minyak yang mengerak. Isi wadah. Periksa tempat beras atau stok makanan. Jangan biarkan benar-benar kosong di hari Jumat. Isi meskipun sedikit, sebagai simbol bahwa rumah Anda adalah tempat yang selalu berkelimpahan. 5. Penutup spiritual. Setelah rumah bersih dan harum, nyalakan musik yang menenangkan atau lantunan doa, ayat suci sesuai keyakinan Anda. Sedekah Jumat. Lengkapi pembersihan rumah ini dengan sedekah fisik keluar rumah. Membersihkan rumah adalah memantaskan diri secara internal, sedekah adalah memantaskan diri secara sosial. Tips tambahan. Jika Anda merasa lantai terasa sedikit lengket setelah menggunakan garam krosok, Anda bisa melakukan pengepelan kedua dengan air bersih yang dicampur sedikit cuka apel atau pembersih lantai beraroma pinus untuk hasil yang sangat segar dan kesat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga tips pembersihan rumah ini membawa keberkahan dan kelancaran rezeki bagi kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke orang-orang tersayang, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.